good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi terbaik, kondisi yang sehat dan kondisi yang oke ya, untuk menjalankan atau bisa menjalani hari ini dengan baik tentunya. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di pagi hari ini saya Arin Gasmara kembali akan menghadirkan Radio Talk di 92,9 FM Mix Radio. Dan tema yang kita angkat pagi hari ini adalah Saka Bakti Husada, Sang Pramuka Kesehatan. Nah, ini ada mungkin sebagian dari good listeners yang sudah cukup familiar dengan Saka Bakti Husada ini atau Sang Pramuka Kesehatan ini, tapi ada juga yang mungkin belum tahu gitu ya. Nah, untuk itu di pagi hari ini sudah hadir sebagai narasumber Bapak Edi Sofyan Esos sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi. Siap. Selamat pagi. Pagi. Saya boleh sapanya Kak Edi ya? Oh, siap. Iya, seperti sapaan di Pramuka ya. Siap Kakak. Oke. Dan terima kasih kehadirannya, sudah menyempatkan diri hadir di sini ya, di sela aktivitasnya mungkin yang begitu padat. Oh, siap. Iya. Dan pagi hari ini mungkin banyak pertanyaan dari good listeners yang belum familiar gitu ya dengan Saka Bakti Husada ini. Nah, untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan melalui WA interaktif kita di 085-161-280-929. Boleh melalui WhatsApp, boleh juga Anda berinteraksi langsung dengan narasumber. Nah, boleh kita mulai ya di pagi hari ini. Nah, ini kalau Saka Bakti Husada, Sang Pramuka Kesehatan, ini boleh dijelaskan ini sebetulnya apa sih, Kak? Iya, Kak Edi, silakan. Saka Bakti Husada adalah Saka bentukan dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan Kementerian Kesehatan ini membentuk satu kesehatan yang bekerja sama dengan Gerakan Pramuka. Jadi membentuk karena di kita itu di Pramuka ada Saka, ada Sako. Apa itu? Kalau Saka itu satuan karya, itu mungkin departemen ya, yang seperti di kesehatan atau di Kementerian Agama. Jadi itu ada yang Saka organisasi Sako. Nah, Saka ini lebih terjalin dengan instansi-instansi gitu, dibentukkan. Jadi beliau ini menjalankan seperti Saka Bakti Husada ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan peran serta anggota Pramuka dalam pembangunan di bidang kesehatan. Jadi itu dibentuk oleh Menteri. Kebetulan kalau mungkin fokus di Cimahi, kemarin baru dibentuk pengurus baru, dan majelis pembimbingnya dilantik Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Sakonya, Ketua Kuartir Sakanya, Dr. Romi. Jadi semua tim dari kesehatan nanti dibentuk untuk mungkin pembentukan ini mungkin saya lebih menggaris bawahi kemarin dari garis terdepan itu Saka Husada itu waktu pandemi. Dengan Gerakan Pramuka tampil di depan sebagai relawan di depan, garda terdepan juga ya, bersama para ini ya relawan nakes. Betul. Jadi ini bentukan dari Kementerian Kesehatan dan ini kerjasama dengan Gerakan Pramuka. Ya. Karena kalau Pramuka di tingkat Kota Cimahi ini disebutnya Kuartir Cabang di Kota Cimahi. Nah, ini kalau yang boleh bergabung menjadi anggota Bakti Husada ini siapa saja sih? Semua anggota Pramuka kah atau yang memang berminat atau untuk membantu di bidang meningkatkan kemampuannya ya? Pengetahuannya di bidang kesehatan. Jadi Saka Bakti Husada itu adalah bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang memiliki bidang minat di bidang kesehatan. Siapa saja anggota yang dalam golongan tersebut bisa bergabung. Boleh ya, pokoknya setingkat penegak dan juga pandega. Ini termasuk siswa sekolah juga. Oh gitu ya. Penegak itu
sekitar usia berapa ya? Atau setingkat SMA? Siswa aja yang boleh masuk ke siswa SMA sampai mahasiswa juga. Dari penegak sampai pandega bisa. Iya. Nah, ini mereka yang tentunya punya kepedulian khusus terhadap kesehatan ya. Betul. Nah, ini kemudian kalau dalam program mungkin Dinas Kesehatan dalam hal ini di setingkat Kota Cimahi, Dinas Kesehatannya punya program kesehatan masyarakat. Nah, ini peran dari SBH atau Saka Bakti Husada ini apa dalam mendukung program kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan setempat? Jadi membantu mensosialisasikan program-program kesehatan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS dan imunisasi gizi seimbang, mungkin stunting sekarang pencegahan penyakit menular dan sanitasi lingkungan. Itu yang terdekat mungkin ya. Jadi edukasi kesehatan yang paling dasar itu. Jadi SBH ini ikut serta dalam kalau mungkin di Dinas Kesehatan ada bagian khusus yang bertugas untuk mensosialisasikan seperti Promkes misalnya bidang Promkes betul. Iya. Ini ikut serta Saka Bakti Husada ini. Oke, dan mungkin pagi hari ini juga untuk Anda yang ingin bertanya dipersilahkan melalui WhatsApp di 085 161 2809929. Ini sebelum kita masuk ke mungkin penjelasan berikutnya mengenai Saka Bakti Husada ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dan kebetulan memang agak nyambung dengan tadi. Ini dari siapa ini dari Rani di Kota Cimahi. Halo kakak-kakak semua, katanya selamat pagi. Pagi. Apakah ada open recruitment? Tadi kan siapa saja yang boleh. Menjadi Saka Bakti Husada ini adalah pramuka setingkat penegak dan juga pandega ya. Nah, ini katanya apakah ada open recruitment untuk jadi anggota Saka Bakti Husada cabang Cimahi khususnya? Rekrutmennya kan tadi pandega dan penegak yang punya minat dan masuk di Saka ini gitu kan. Jadi bisa langsung nanti dengan menghubungi nanti di sekretariatnya di Dinkes mungkin di Dinkes Dinkes ya. Jadi nanti bisa menghubungi langsung dengan Ibu, ada yang siapa? Bu Eri di Promkes Ibu Eri itu bisa menghubungi langsung. Jadi di bidang Promkes itu nama Bu Eri. Kebetulan kemarin baru dilantik juga beliau di Saka Husada ini sebagai pengurus di sana, andalan di sana. Jadi bisa langsung mendaftar ke sana. Boleh ke Dinkes Ke Dinkes, di Kota Cimahinya ke Dinkes. Oke, dan mungkin sebelum kita akan lanjut kembali tanya-tanya, punten banyak nanya. Nggak apa-apa. Sebelum kita lanjutkan kembali ngobrol kita di pagi hari ini mengenai Saka Bakti Husada Sang Pramuka Kesehatan, kita dengarkan dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai Saka Bakti Husada Sang Pramuka Kesehatan. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin simak secara live perbincangan ini, Anda bisa saksikan melalui live Instagram di akun Dinkes Cimahi Care, dan juga ada satu lagi bergabung sebagai kita bisa live Instagram juga melalui Instagramnya _cabang Cimahi. Jadi Anda juga bisa melihat secara langsung kalau di radio mungkin hanya didengarkan, tapi kalau di live Instagram bisa kelihatan bapaknya seperti apa sih Kak Edi ini katanya sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Cimahi. Nah, kita lanjut Kak Edi. Dan ini bisa dijelaskan nggak contoh kegiatan nyata yang mungkin pernah dilakukan oleh SBH di lapangan, terutama di Kota Cimahi? Silakan. Tadi mungkin awal yang pas pandemi itu. Pandemi itu kan bagaimana situasi kondisi waktu itu kan bagaimana orang serba darurat. Seperti ngeri-ngeri betul. Darurat lah kayak darurat. Tapi teman-teman SBH ini kan sudah diedukasi tentang kesehatan, bagaimana menghadapi sesuatu yang mereka terdepan dengan gerakan pramuka itu bareng. Jadi dulu bagaimana gentingnya kayak semacam para nakes ini kelabakan, bagaimana cara ini. Nah, jadi
adik SBH ini dengan pramuka itu yang terdepan untuk bagaimana mapping ke lapangan ini gitu kan. Itu yang mungkin dilakukan dengan Dinkes. Karena bagaimanapun juga perlu keberanian lebih dalam situasi itu. Dalam situasi kayak jadi gitu, kesehatan yang belum terpahami gitu kan, masih pandemi, semua orang kan serba. Itu jadi kesehatan itu sama kita tuliskan ya waktu betul. Nah itu teman-teman itu. Jadi yang utama yang mungkin terasa dengan gerakan PON dengan Saka Bakti Husada itu, terus mungkin penyemprotan inspektan juga, inspektan, terus penyuluhan tentang gizi ke sekolah-sekolah, ada krida gizi yang terutama kalau di sekolah-sekolah kan pasti ada pramukanya ya. Betul. Jadi bisa mungkin lebih kolaborasinya. Bukan kita untuk tingkatan kita, tapi event mereka lebih nyambung gitu. Betul. Tidak terasa tapi dilaksanakan gitu. Kemudian ada yang lainnya mungkin selain penyuluhan tentang gizi, kemudian juga kebersihan. Ini apakah Saka Bakti Husada ini juga pernah misalnya mengadakan bakti sosial atau? Itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Rutin. Kelihatan kalau lihat Saka Bakti Husada ini rutinitasnya tiap tahun itu tiap triwulan tuh kelihatan ada, karena laporan yang masuk dari pembinanya juga ada masukan, ada baksos, ada kegiatan ini gitu, teman-teman itu. Nah, jadi mungkin untuk Anda sekalian ikut kegiatannya, kegiatan sosialisasinya, sekalian lebih mengenal lagi Saka Bakti Husada ini ya. Jadi nggak cuma nama, tapi kelihatan peran langsungnya ya. Di masyarakat. Jadi gini, saya jelaskan, saya juga dinas di wakil direktur di rumah sakit Cibabat. Jadi kesehatan yang dasar itu penting. Jadi sebelum kita yang lebih, karena itu yang utama di depan. Kesehatan dasar ya itu jadi PHBS itu kan, terus krida gizi kan di langsung berhubungan bersentuhan. Betul. Apalagi dengan ada pandega penegakan itu ada mereka lebih mengetahui pemahaman. Jadi tambahan skillnya tentang kesehatan ada. Karena bagaimanapun pengetahuan kita akan memberikan masukan dalam pikiran kita gitu. Betul. Cara hidup sehat ini kan orang itu kondisinya berbeda ya di Indonesia itu. Nah, itu dengan dimulai dengan Saka Bakti itu kita semacam memberikan penyuluhan tidak terasa lah gitu kan. Guru gitu kan, tapi pramuka begini-begini. Itu yang mungkin bisa salah satunya. Nah, kalau dengan kegiatan yang nyata gitu ya, biasanya memang nggak kerasa itu namanya sosialisasi itu, masyarakat juga nggak ngerasa digurui gitu ya. Kalau dengan contoh kegiatan nyata tuh nggak terasa ikut serta, terus lebih peduli ya, lebih menyentuh kesehatan. Iya betul. Tidak pakai ya. Iya betul. Nah, ini kalau saat adanya mungkin di suatu daerah atau termasuk juga di Kota Cimahi ya, baru-baru ini juga memang ada beberapa kejadian mungkin bencana atau seperti tadi disebutkan saat pandemi wabah penyakit gitu. Ini terutama saat terjadinya bencana di suatu daerah, dan ini mungkin memang sudah ada ya badan BPBD dan sebagainya. Ini SBH juga berkontribusi dalam. Jadi gini, dalam penanganan itu misalnya ada bencana, mungkin kita evakuasi dulu bagaimana. Nah, dari evakuasi kan kita data. Nanti kita semacam lihat apakah ini perlu kesehatan lanjutan dibawa ke atau cukup istirahat di tempat. Jadi ada tindak lanjutnya nanti. Jadi nanti teman-teman Saka Bakti Husada ini mendata nanti menyampaikan ke mabinya ketua sakanya ini di Dinkes ini sakit perlu dirujuk atau ini cukup berapa gitu ya. Jadi kalau gabungan dengan pramuka peduli bencana itu awal masuk kan, nanti di teman-teman apakah ada yang misalnya luka atau nanti pendataan itu nanti teman-teman mendata nanti menyampaikan ke sakanya, ke satuan kerjanya. Jadi tindakan kan ini awal kan, data awal. Teman-teman saka ini tidak hanya memberikan informasi data, mendata nanti disampaikan. Tindak lanjutnya oleh nanti teman-teman dari Dinkes. Dari Dinkes dari sakanya gitu. Dari sekretariat sakanya gitu. Nah, ini kalau kerjasama antara seperti tadi kan, ini merupakan bentukan dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Ini kerjasama antara SBH ini dengan instansi kesehatan seperti Puskesmas misalnya ya, Vaskes atau Dinas Kesehatan itu gimana? Misalnya di setiap Puskesmas ada satuan ini SBH yang
ditugaskan misalnya? Otomatis. Oh gitu. Nanti kan pembentukannya itu secara struktural kan ketua sakanya ada. Nanti ada waka-wakanya, waka bidang apa, bidang waka gitu. Nanti dibagi ada waka. Nanti belum ini yang akan meneruskan ke puskesmas. Jadi tadi tingkat dasar ya. Iya. Karena beda tadi hubungan dengan kesehatan dengan kita hubungan dengan teman-teman pramuka bisa lebih inilah enjoy lah ya. Iya betul ya. Jadi ini dilakukannya juga dengan kegiatan nyata, kemudian juga bisa lebih bukan struktural yang kaku gitu ya. Itu. Betul ya. Nah, ini boleh diselingi pertanyaan lagi ya. Ada yang masuk ini dari Teh Ruri ya, ini Akang apa Teteh ya? Ini mau bertanya katanya ke Kak Edi, apa bentuk kontribusi yang sudah dilakukan oleh SBH ini dalam pencegahan stunting di kalangan anak-anak ya? Ya betul. Nah sekarang kan dengan dibentuknya Krida Gizi, nanti akan ditindaklanjuti ke tingkat puskesmas. Puskesmas itu nanti bisa ke sekolah-sekolah. Nah itu edukasinya di sana. Jadi penyebaran edukasinya dengan Saka ini lebih banyak. Karena petugas nakes mungkin ada yang terbatas, tapi teman-teman Saka ini nanti kakak-kakak Saka ini akan masuk mungkin ke sekolah-sekolah melalui puskesmas. Ya bisa lebih turun ya. Lebih turun sebarannya gitu. Iya, jadi ini sudah ada bentuk kontribusi yang nyata ya yang dilakukan oleh SBH ini dalam pencegahan stunting. Karena kan itu juga sekolahnya misalnya di sekolah, di SD, di SMP kan teman-teman Saka itu bisa langsung edukasi ke pramukanya ya melalui pramukanya. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Kang Bian di Cimahi juga. Nah, katanya saya orang awam baru dengar nih apa itu SBH. Nah, apakah untuk lebih dikenal, apakah SBH ini ada jadwal rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti yang sedang kita lakukan ini? Boleh. Ya. Kan kemarin juga kalau Saka Bakti Husada sudah berjalan. Kemarin juga ada pembentukan pengurus baru. Nah dengan pengurus baru nanti kan waka-wakanya sudah terbentuk kemarin. Aktivitas sekarang mungkin lebih ditingkatkan. Nanti seperti kita mungkin ibu dari dengan dibentukkan Majelis Pembina itu bukan dinas kesehatan. Ketua kuartir Sakanya, Dr. Romi itu kepala bidang Prompes. Berarti turunannya itu lebih cepat nanti. Di puskesmas. Dengan melibatkan langsung ya orang dinkesnya. Ya orang dinkesnya. Kemarin sempat lihat juga foto-foto waktu pengukuhannya ini Dr. Romi kok jadi pramuka ya. Lagi disematkan apa ya? Kacu pelantikan ya. Ini Dr. Romi kenapa jadi pramuka ini ya? Ternyata memang dilibatkan langsung gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kalau yang telepon sudah bisa nanti ya di sesi ketiga ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Kak Edi ini. Dan sebelum kita lanjut perbincangan kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana dan jangan lupa kita masih live di Instagramnya Dinkes Cimahi Care dan juga di Instagram _cabang Cimahi. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali perbincangan kita masih di dengan tema Saka Bakti Husada Sang Pramuka Kesehatan, dan masih hadir di studio sebagai narasumber Kak Edi Sofyan Eso sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi. Nah, kita lanjut ya. Ini kalau kita lihat dari kalangan yang menjadi atau yang boleh menjadi SBH ini ya, Saka Bakti Husada ini adalah pramuka penegak dan juga pandega. Jadi ini adalah generasi muda ya. Nah, ini bagaimana SBH ini berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang peduli kesehatan? Ya, silakan. Jadi kesehatan tadi saya dasar dan utama. Jadi saya di usia 53 tahun ini bagaimana kita mengontrol kesehatan kalau pemahamannya itu dari sejak kecil tidak teredukasi. Betul. Jadi saya lihat, saya kerja di RSUD, lihat ada yang sakit HD itu usia muda, usia apakah tidak teredukasi. Terutama kan edukasi kesehatan untuk pribadi dulu.
Nah, dengan Pandega ini kan menjadi passion gitu kan, jadi ngegabung ke rohnya gitu kan. Karena pengetahuan itu dengan pengalaman harus kita alami kan, beda ya. Jadi kalau misalnya teman itu tidak paham makan seenaknya, cara pola hidup. Jadi bagaimana pengetahuan itu dididik dari dasar tentang kesehatan, jadi nanti sudah menjadi melekat, tertanam. Jadi sudah tahu bahwa kesehatan itu penting untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Nanti kita sebarkan ke yang lain. Kesehatan itu, jadi Bakti Usaha ini dilatih itu teman-teman itu untuk pertama kesehatan pribadinya terjaga, nanti mengedukasi orang lain. Oh gitu ya. Jadi sasaran utamanya membentuk dulu karakter dan juga ini si pribadinya dulu. Betul. Ya. Kemudian baru bisa mengedukasi orang lain gitu betul. Ya. Nah ini pasti dengan program-program kemudian juga yang di tujuan dari SBH ini membentuk generasi muda yang memang selain siap mengedukasi, dianya juga punya personal yang sehat gitu pribadinya ya. Nah ini boleh diselingi pertanyaan kembali ya dari Ibu Woro di Cimahi Selatan. Selamat pagi, saya mendengarkan Radio Talk di pagi hari ini. Kebetulan saya adalah kader Pos Bindu di Cimahi Selatan. Nah, para kader di wilayah ini punya banyak sekali tugas katanya. Di antaranya melakukan screening penyakit tidak menular bagi warga ya. Dan itu pekerjaan yang lumayan berat katanya. Gitu ya. Kalau dilakukan oleh para kader ya, terutama biasanya kader nih ibu-ibu ya. Siap. Nah, ini bolehkah kami para kader melibatkan SBH ini dalam melakukan screening atau pendataan di wilayah? Kalau boleh, gimana cara koordinasinya dan menghubunginya kemana katanya? Boleh. Ya, minta bantuan gitu ya. Nanti tadi saya udah sampaikan dengan Bu Kak Erni, Kak Erin, Kak Eri. Nah, ini kebetulan Ibu ini di Saka Bakti Wisada andalan di sana. Nanti programnya akan diinikan ke puskesmas. Nanti diperbantukan. Jadi Ibu kader nanti bisa menghubungi puskesmas yang di mana lokasi. Nanti kan kita ada kader gizi itu krida gizi. Nah, itu gabungan. Emang screening itu pekerjaan paling berat tadi kan itu. Iya katanya ya. Tadi itu kalau misalnya tadi cerita ada peduli bencana, setelah korban ada terus screening itu kan nanti penentuan langkah selanjutnya. Gitu. Agak jadi repot. Ini teman-teman Saka tadi personal diperkuat, nanti program mungkin berjalan. Kak Eri, siapa? Kak Eri. Jadi nanti tadi saya menyampaikan dari bidang prokes, nanti teman-teman SBH ini di puskesmas dilibatkan sebagai salah satu kriteria gizi. Boleh dibantuin sama teman-teman SBH ini. Nanti Ibu kader mungkin berkomunikasi dengan kapusnya ya Bu Eri ya gitu ya. Kalau kader itu koordinasinya dengan puskesmas setempat ya. Ini bisa minta bantuan. Pos Bindu itu nanti gabungan gitu ya. Nah, ini ada salah satu penelpon yang ingin berinteraksi langsung katanya ya. Coba kita sambungkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Semangat kan? Semangat. Aduh. Siap. Oke. Nah, ini sepertinya udah simak dari tadi nih ya, katanya pengen nelfon langsung nggak mau melalui WA ya. Ibu. Boleh nanya langsung ke. Kalau di Pramuka ini sebutannya kakak ya. Jadi mau usia berapapun. Jadi ini Kak Edi nyebutnya. Dengan siapa ini? Kak Arin. Oh iya, dengan siapa? Kak Edi. Siap Kakak. Siap Ibu. Perkenalkan. Sampurasun dulu Rampes. Perkenalkan, namaku Kakak Neneng. Kak Neneng. Siap Kak Neneng, siap. Kak Neneng dari Tani Mulia Kabupaten Bandung Barat. Siap pun Kak Neneng, siap. Kegiatan SHB ini seru ya. SBH. Iya, seru. Saka Bakti Husada, seru. Nah, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan Kak Edi. Siap. Pertama itu alamat sekretariatnya di mana ya Saka tuh? Oke, siap. Terus apakah memang hanya khusus Cimahi aja atau ada juga sekretariat Saka di luar kota Cimahi? Oke. Yang kedua yang ingin saya tanya karena kegiatan ini menyangkut penyebaran kesehatan nih kepada anak-anak kita.
apakah yang menjadi anggota Saka itu bisa orang tua kayak saya misalnya gitu loh. Itu aja mungkin pertanyaannya. Boleh. Semangat ya Kak Tunun. Iya Kak Neneng, boleh tahu nggak tadi katanya yang jadi anggota SBH ini boleh nggak orang tua kayak saya? Masa sih tua kalau dari suaranya kan? Ya Mas. Aku teh sudah muda. Oh, sudah muda. Ya betul. Boleh didengarkan mungkin jawabannya melalui radio saja ya. Siap. Ya, hatur nuhun pisan Kak Neneng. Hatur nuhun Kak Edi. Assalamualaikum. Kak Neneng, hatur nuhun. Ya. Boleh. Untuk Saka Bakti Husada itu sekretariatnya di Dinas Kesehatan. Oh iya. Langsung Dinas Kesehatan. Ya baik tadi di Kabupaten Bandung Barat juga di Kota Cimahi. Kalau Saka Bakti Husada boleh Ibu juga nanti walaupun tidak pandiga atau penegak, tapi mungkin Ibu koordinasi juga dengan teman-teman di Dinkesnya, kakak-kakak di Dinkesnya Bu. Bagaimana Ibu nanti masuknya di wilayah mana gitu Bu. Jadi kalau pramuka itu sebetulnya bebas ya. Semua orang siapapun, tapi ini Saka itu kan kekhususan. Jadi bisa Ibu, karena kesehatan itu Bu sekali lagi utama gitu. Iya, buat semua kalangan masyarakat. Dan memang kan makanya pendidikan yang urusan dasar di yang pertama di kita itu satu pendidikan, dua kesehatan. Oh iya. Itu saling menunjang. IPMD termasuk itu Bu. Jadi Kak Neneng juga bisa langsung ke Dinkes Cimahi atau KBB langsung menyampaikan. Jadi nggak terhalang usia berapapun boleh ya. Namanya juga mau berkontribusi ya. Memandu lah, tetap memandu. Iya. Nah mungkin ada satu penelpon lagi yang sepertinya ingin tersambung ya di pagi hari ini. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan bundanya Kina. Oh iya, bundanya Kina. Di mana? Di Cimahi. Oh iya, di Cimahi. Boleh. Iya. Silahkan langsung disampaikan pertanyaannya ke narasumber kita nih. Iya nih, mau tanya ya, kan anak saya ini sekolah juga ya. Nah itu kalau misalnya nggak ikut eskul masih bisa ikut Saka itu nggak Saka Bakti Husada. Iya, Saka Bakti Husada. Iya. Jadi gitu. Mungkin nggak ikut pramukanya melalui sekolah, boleh nggak? Pramukanya melalui ini ya, melalui Kuarcap. Bukan melalui Dinkes. Okay. Kalau Saka Bakti Husada langsung Dinkes. Boleh. Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya, begitu saja. Terima kasih banyak. Bunda Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya. Sangat boleh Ibu nanti bisa menghubungi pramuka di gugus depannya. Nanti pembinanya mungkin menyampaikan. Jadi emang perhatian karakter yang buat generasi pemuda itu mungkin dari pramuka lebih ini. Karena bentukannya bagaimana edukasi semua dilatih kemandirian. Kan pramuka ini beda dengan dulu. Oh iya. Di sana senang, di sini senang. Ternyata kan sekarang itu zaman eranya digital, eranya kemajuan, semua edukasi dimasukkan. Tanpa ada bully di pramuka kan. Betul. Jadi saya juga gambarkan, pernah lihat anak baju pramuka nongkrong di jalan atau gimana kan itu kan itu ya. Jadi nggak cuma seragam ya pramuka itu ya, tapi kalau misalnya kita mendalami atau lebih dalam lagi itu pramuka tuh banyak perannya ya. Kalau sekarang kan mungkin di beberapa sekolah juga cuma mewajibkan seragam pramuka ya, tanpa ikut pramukanya itu sendiri. Nah itu harusnya ya siap. Tapi dengan juga terima kasih dengan memakai baju pramuka, berarti kan sudah ada secara uniform ya. Uniform. Insya Allah melekat ke hati lah gitu. Iya betul. Nah mungkin itu pertanyaan yang sudah disampaikan melalui telepon interaktif kita di 085161280929 dan nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita dan juga perbincangan kita. Dan sebagai penutup, boleh nggak disampaikan Kak Edi, apa sih harapan ke depan untuk perkembangan SBH ini, baik di tingkat daerah mungkin Kota Cimahi maupun secara nasional? Silahkan disampaikan. Jadi harapan
SBA ini makin berkembang dan diperkuat di seluruh daerah agar lebih banyak generasi yang muda yang terlibat aktif dalam program kesehatan. Jadi secara nasional SBA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat sehat dan tangguh menghadapi tantangan kesehatan masa depan. Ya, jadi di kalangan generasi muda terutama ini bisa lebih aktif, lebih tergali lagi potensinya dan juga minatnya di bidang kesehatan. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Boleh menyampaikan tambahan? Boleh, silahkan. Jadi kami juga Kuarti Cabang Pramuka dengan setelah pelantikan dengan runningnya program Sari Bakti Husada juga mengucapkan pertama kepada Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Ngatiana, Bapak sebagai Majelis Pembimbing Pramuka Kota Cimahi, kedua Bapak Wakil Wali Kota Pak Aditya, dan jajaran Majelis Pembimbing Eselon 2 dari Kepala PU, Kepala Dinas, termasuk Kepala Dinas Kesehatan sebagai Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada. Terima kasih atas programnya mendukung Cimahi makin sehat, makin kuat, nyaman dan happy. Happy-nya itu terutama ya. Ya, terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk semua jajaran dari pemerintahan Kota Cimahi yang sudah mendukung adanya keberadaan Saka Bakti Husada ini. Semoga bisa lebih berkembang dan perbincangan kita untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan lain waktu bersedia ya ngobrol lagi dengan listener. Dan terima kasih atas kehadirannya Kak Edi, dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.